Shalom Heart Listener terkasih, bertemu kembali di program Lidah Api bersama saya Pendeta Adventus Jendrato. Dan kali ini kita dalam momen spesial kemerdekaan dan dikemas dalam tanya jawab bersama dengan Ibu Meliana, seorang aktif dalam kegerakan doa. Selamat malam Bu, Shalom. Shalom, selamat malam Pak. Puji Tuhan, senang sekali dapat bersama dengan kami pada malam hari ini Ibu Meliana. Dan sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini dalam program Lidah Api, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur jika hari ini kami dapat bertemu kembali dalam program Lidah Api. Dan kali ini bersama dengan Ibu Meliana yang akan membicarakan topik menarik, yaitu Merdeka Berdoa. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kami baru 1 hari merayakan kemerdekaan negeri kami, 75 tahun. Kami telah melalui kemerdekaan dan kami percaya tangan-Mu bekerja terus untuk negeri kami, memulihkan, dan setiap warga negara, termasuk kami yang menjadi pendengar radio Heartline dengan setia ini, juga mengalami kemerdekaan di dalam berdoa. Pulihkan kami semua, lawat kami dengan kuasa-Mu, dan tutup bungkus semua jaringan penyiaran yang ada, sehingga program hari ini dapat tersampaikan ke berbagai wilayah kepada para pendengar dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya sangat senang sekali ditemani dengan Ibu Meliana. Sekali lagi beliau adalah seorang yang sangat aktif dalam kegerakan doa, dan kita percaya obrolan kita melalui kebenaran firman Tuhan juga yang akan dibagikan dalam tema Merdeka Berdoa ini akan sangat menarik. Betul ya Ibu Meliana ya. Dan hari ini saya akan langsung saja mungkin bertanya kepada Ibu Meliana. Dan sebelumnya ada satu kebenaran firman Tuhan Ibu Meliana, dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini hal yang menarik Ibu Meliana, bahwa jadilah tenang supaya dapat berdoa. Orang tidak mungkin bisa berdoa kalau dia tidak mengalami ketenangan. Nah, kaitan dengan ini, Bu Meliana, sesuai dengan tema kita, saya ingin bertanya kepada Ibu, kenapa kita mesti merdeka berdoa? Silakan Bu. Ya, kita mesti merdeka berdoa karena kalau kita berdoa dalam kondisi terbelenggu, kita berdoa tidak di dalam keyakinan yang penuh bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, pastinya kita tidak akan memperoleh sebuah jawaban doa seperti yang kita mau, atau tepatnya seperti apa yang Tuhan inginkan lewat doa-doa kita. Jadi perlu setiap kita paham bahwa doa seperti apa yang Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab dan menyatakan kedaulatannya lewat doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Itu yang mesti kita sadari itu, Pak. Oke, penting sekali ya. Iya. Itu harus kita sadari. Iya. Baik, Ibu, kira-kira bagaimana seseorang itu atau kita semua bisa merdeka berdoa? Karena bukan hanya berdoa merdeka secara jasmani dari penjajahan, tapi berdoa pun mesti merdeka juga. Nah, bagaimana kita bisa merdeka dalam berdoa ini? Kalau yang saya lihat, kita lihat dari firman Tuhan, Pak, di Iya. dalam Yakobus. Kalau kita baca sebentar, kita lihat Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya ke-16, Ya. bagian dari awal yang kita baca. Dikatakan di sana, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu Saling mengaku dosa, dan saling mendoakan saling mendoakan. supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita lihat perikop ini, doa seperti apa sebenarnya yang besar kuasanya? Bukan kata-katanya saja yang seringkali ditekankan, kan kata-katanya yang bagus, kata-katanya mungkin malah yang puitis atau dirangkum dibuat sedemikian rupa. Karena ada orang-orang juga yang bilang, saya tidak pandai berdoa. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Saya tidak fasih deh berdoa, atau saya tidak seperti si A atau si B yang pandai merangkai kata-kata. Padahal bukan bagusnya kata-kata doa. Bukan bagusnya kata-kata berdoa. Bukan, tapi
kehidupan orang itu yang menarik kuasa Tuhan turun. Hidup yang memperkenan hatinya, hidup yang menyukakan hati Tuhan, itulah yang menarik. Karena perkenanan Tuhan turun, kedaulatan kuasa Tuhan dinyatakan lewat doa-doa orang tersebut. Karena dikatakan di sini doa orang yang benar. Jadi orangnya dulu benar. Artinya pasti kita semua tahu bahwa kita sudah dibenarkan oleh karena darah Kristus. Tapi masalah yang kedua adalah apakah kita hidup dalam kebenaran? Apakah kita hidup dalam kebenaran? Karena kita tidak sekedar hanya terima kebenaran, tapi kita harus hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Itulah yang menarik perkenanan Tuhan turun. Itulah yang membuat Tuhan itu turun melawat umatnya melalui doa-doa setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan pasti merindukan atau menginginkan bahwa Dia mendemonstrasikan kasih, kuasa, kedaulatannya lewat setiap kita orang percaya. Melalui apa? Doa-doa setiap kita menggerakkan tangan Tuhan. Menggerakkan tangan Tuhan Untuk Tuhan turun mendemonstrasikan kasih, kuasa, kedaulatannya di bumi. Baik, ini hal yang menarik sekali ya. Jadi hidup dalam kebenaran itu yang akan menarik kuasa Tuhan, bukan kata-kata yang bagus saja. Bukan. Baik, para pendengar yang terkasih, hari ini juga dibuka layanan dengan nomor WA untuk Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada untuk bergabung bersama kami, bertanya tentang hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, Merdeka Berdoa. Hubungi di nomor WhatsApp kita, Radio Hotline 0811 7918 917. Saya ulangi sekali lagi, 0811 7918 917. Bapak Ibu, kami persilakan untuk dapat bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini, kepada Ibu Meliana terkait dengan tema Merdeka Berdoa. Baik Ibu Meliana, kita lanjutkan kembali. Ya, Pak. Dan ini hal yang menarik tadi yang disampaikan dalam Yakobus 5 ayat 16 itu. Nah, kenapa ada orang yang kalau Ibu lihat, mengapa dia tidak bisa merdeka berdoa? Biasanya kan ada ganjalan. Ada ganjalan. Apa saja yang Ibu bisa lihat yang ganjalan ini? Konflik batin. Konflik batin. Tidak bisa mengampuni. Tidak bisa mengampuni. Mungkin juga ada hal yang lain, kekecewaan, kepahitan. Dan ini menjajah dia lah ya. Hati. Ya, betul. Menjajah sakit hati, ya. Kekecewaan. Karena kalau menarik Pak, kalau kita lihat di Yakobus 5 ini menyatakan bahwa ketika kita saling mendoakan ada kesembuhan di sana. Saling mendoakan ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Jadi kalau orang menyimpan sakit hati, dendam, kekecewaan, marah, dan segala bentuk konflik batin, orang itu tanpa sadar menyimpan banyak penyakit-penyakit di dalam dirinya, yang pasti membuat dia juga terputus hubungannya dengan Tuhan. Karena tidak mungkin realita hadirat Tuhan bisa dinikmati oleh orang. Kenapa? Karena ada celah si jahat masuk di sana. Si jahat punya tempat, punya punya ruang dalam hidup orang itu untuk dia tidak bisa mengalami kemerdekaan menikmati hadirat. Ada tuduhan-tuduhan, ada banyak hal-hal yang membuat dia tidak lepas. Tidak mungkin orang-orang seperti itu mengalami damai, sukacita, kemerdekaan di dalam Tuhan. Tidak mungkin. Karena nggak mungkin dosa bersekutu dengan Tuhan. Betul. Saya yang saya garis bawahi adalah satu kalimat Ibu tadi mengatakan ketika orang hidup dalam seperti keadaan seperti itu, dia tidak bisa mengalami realita hadirat Tuhan. Betul. Dia tidak bisa mengalami. Nggak bisa mengalami. Maka nggak bisa mengalami kemerdekaan dalam betul. kehidupan. Hidup dalam tipuan si jahat. Hidup dalam tipuan si jahat. Ini luar biasa nih. Nah, apa saja yang akibatnya ketika orang tidak bisa merdeka berdoa? Ya, satu, dirinya sendiri pasti ya. Dia pasti akan mengalami kehidupan kekristenan yang goyah, gampang goyah. Orang-orang seperti itu biasanya dia pastinya tidak mengalami pertumbuhan yang sejati di dalam Tuhan, karena dia menipu dirinya sendiri. Menipu diri sendiri. Bagaimana dia bisa menghampiri Tuhan yang sejatinya pribadinya adalah kudus,
dan kita harus menghampiri dia dengan penuh hormat, penuh kasih pastinya. Dan kita sendiri yang sudah ditebus oleh darah Kristus harusnya hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Karena kuduslah kamu karena aku kudus, kata firman Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kita menyimpan dosa dan sementara itu kita bilang saya bisa menjamah Tuhan? Itu sebuah kebohongan. Dan orang demikian pastinya tidak mengalami kemerdekaan. Dan orang yang tidak mengalami kemerdekaan, dia pastinya tidak bisa memerdekakan orang lain. Dengan doa-doanya tak bisa. Karena satu, kalau kita lambangkan dia terikat, bagaimana mungkin orang yang terikat bisa mencoba melepaskan ikatan orang lain? Dia sendiri nggak bisa melepaskan ikatan yang ada pada dirinya. Ya, orang tersebut pastinya harus datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, membenahi kehidupannya untuk berjalan dalam kebenaran. Dia mengalami kemerdekaan roh, dia bebas merdeka dari segala konflik batin, pikirannya dibaharui, hatinya dibaharui. Disitulah dia bisa menghampiri hadirat Tuhan, dia menjamah Tuhan, dan kasih yang dia peroleh, kuasa yang dia dapatkan dari persekutuan yang intim dengan Tuhan, dia bisa melalui itu Tuhan mendemonstrasikan kasih kuasanya lewat hidup. Jadi kembali lagi tadi di awal Ibu Merian sampaikan bahwa bukan kata-kata yang bagus Betul. membuat orang mengalami doanya itu berkuasa, tapi bagaimana kehidupannya. Dan orang yang mengalami tadi seperti Ibu sampaikan itu membuat dia tidak bisa menjamah hadirat Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia tidak bisa mengalami perubahan dalam kehidupannya. Karena selalu ada tuduhan, Pak. Ya, berdoa selalu iblis punya ruang untuk menuduh. Itu penjajahnya ya. Iya. Kalau kita ibaratkan dengan perjuangan, itu penjajahnya. Padahal harusnya setan di bawah kaki kita. Kalau kita ditekan, kan sebenarnya kata-kata seseorang saya tertekan atau saya merasa terintimidasi, berarti berada di bawah. Padahal Tuhan, setan itu harus di bawah kita. Kalau kita merasa tertekan, kan berarti ada yang di atas kita. Ya. Nggak merdeka orang seperti itu. Baik, kita persamakan dengan keadaan kita dengan keadaan negeri kita yang 75 tahun yang lalu dijajah. Kita persamakan dengan diri kita ketika orang dijajah dulu dengan negara lain atau pasukan yang lain, bukan negeri kita, mengintimidasi demikian rupa. Sama dengan kehidupan rohani, bahwa dijajah oleh si jahat, mengintimidasi mungkin masa lalu yang masih belum diakui dan segala macamnya. Perlu nggak Bu orang mendeklarasikan? Kalau kemarin 17 Agustus kan ada deklarasi, ada proklamasi. Nah, orang semua pasti tentunya ingin berkata, aku ingin seperti yang disampaikan oleh Ibu Meriana, aku ingin dilepaskan, aku ingin dimerdekakan gitu. Nah, bagaimana caranya, dan kemudian apa yang harus dilakukan para pendengar kita yang terkasih, serta perlu nggak ada deklarasi, istilahnya semacam proklamasi supaya dia mengalami kemerdekaan, nggak jatuh bangun, jangan sehari menang, sehari kalah, besok kalah lagi, menang, kalah lagi. Nah, kira-kira gimana? Deklarasi perlu, Pak. Menurut saya perlu. Kita mendeklarasikan, deklarasi itu kan sebuah pernyataan, sebuah sikap di mana kita menyatakan bahwa pernyataan sikap hati kita tuh keluar lewat kata-kata kita. Dan Tuhan senang dengan itu. Sebenarnya kalau tadi Bapak bilang tentang orang punya masa lalu, terbelenggu dengan masa lalu. Kalau kita sadar akan arti ciptaan baru, seorang ciptaan baru itu tidak punya masa lalu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu adalah sungguh-sungguh manusia baru, yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Artinya hidup kita yang lama itu sudah berlalu. Pada saat Yesus mati di kayu salib, segala kelemahan, segala dosa, segala kutuk, segala sakit penyakit sudah dibawa, Pak. Sudah dibawa dalam kematian. Dan saat dia bangkit mengalahkan semuanya. Dan kebanyakan kita mengenal Kristus hanya Kristus yang menyelamatkan, bukan Kristus yang bangkit. Sebentar, saya garis bawahi sebelum Ibu lanjutkan. Kebanyakan kita mengenal Kristus hanya Kristus yang menyelamatkan, bukan Kristus yang sudah bangkit. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan dosa, mengalahkan kematian, mengalahkan kutuk, mengalahkan iblis. Itu dia sudah kalahkan. Dan itulah kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Dia mati bagi kita supaya kita bisa mengalami menang atas dosa, menang atas setan, atas iblis, menang atas kutuk dan semua hal-hal yang
buruk itu sudah selesai. Tuhan bilang sudah selesai. Kita tidak punya masa lalu. Itu tipuan si jahat. Oke Tuhan, kita terus masih ingat-ingat dosa. Nggak pernah mengalami bagaimana kehidupan sebagai ciptaan yang baru. Kita yang dulu terpisah daripada Tuhan, sekarang lewat penebusan Kristus kita terhubung kembali dengan realitas surga, dengan realitas Tuhan sendiri, dengan pribadinya sendiri. Dan lewat doa kita, di sanalah kita bisa menikmati hadirat Tuhan, terhubung dengan realitas Tuhan. Itu perlu kita berdoa, baca firman, mendeklarasikan. Berkata berbicara tentang deklarasi, Pak. Sering kita juga deklarasinya hanya ya saya percaya saya mati masuk surga, betul ya Pak ya? Iya. Tapi firman-firman yang lain kita nggak pernah meyakininya seyakin seperti saya mati masuk surga. Contoh, kita sering bilang bahwa sakit penyakit sudah ditanggung Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi begitu kita sakit, apa percaya kita bahwa kesembuhan itu adalah hak kita? Tuhan terlebih rindu kita menikmati kesehatan ilahi. Kita sih nggak percaya, nggak sekuat kepercayaan mati masuk surga. Kadarnya beda. Kadarnya berbeda ya. Biasanya Pak. Nah doa sama. Apakah doa kita dijawab sama Tuhan? 1 hari, 2 hari nggak dengar jawaban, keraguan muncul. Keyakinan berkurang. Kita jarang memakai firman sebagai deklarasi pernyataan iman kita terhadap Tuhan. Saya percaya. Saya yakin Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Misalnya contohnya, seharusnya ketika lagi pergumulan, lagi ada masalah atau setan serang lewat pergumulan masalah sebelum kita bisa deklarasi, tidak, sepanjang saya menjadikan Tuhan sebagai gembala saya tidak perlu takut. Saya tidak perlu takut kekurangan, saya tidak perlu takut dengan segala sesuatu yang berguncang di sekeliling saya, karena Tuhan adalah gembala saya. Tuhan adalah perisai saya. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi, dia berhadapan dengan Tuhan sendiri dulu Pak. Sebelum berhadapan dengan kita. Itu deklarasi. Iya betul. Puji Tuhan. Dan itu harus kita selalu. Betul Pak. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Bapak Ibu yang ingin bertanya, ikut bergabung bersama dengan kami dalam program kali ini bersama dengan Ibu Meliana dalam tema Merdeka Berdoa, dapat menghubungi di WhatsApp, line WhatsApp kita di 0811-7918-917. Saya ulangi, 0811-7918-917. Dapat Ibu lanjutkan tadi Bu yang tentang deklarasi itu, dan untuk apa saja kita berdoa seharusnya? Apakah kita hanya berdoa buat diri kita sendiri atau hal yang lainnya? Bagaimana kehidupan orang yang merdeka berdoa? Sebenarnya kalau kita lihat doa itu sendiri Pak, itu bicara bukan hanya sebuah kata-kata atau kalimat doa. Doa adalah keterhubungan kita dengan pribadi Tuhan. Nah banyak orang kalau berdoa oleh karena pergumulan, oleh karena masalah pergumulan selesai, dia berhenti berdoa. Ini banyak sekali terjadi ya. Padahal Tuhan ingin melalui doa kita terus menjalin keterhubungan dengan Tuhan dan kebergantungan kepada Tuhan. Karena dengan kita bergantung dan terhubung senantiasa dengan Tuhan, itu menarik kedaulatan Tuhan itu turun atas hidup kita. Itu membuat pemerintahan Tuhan nyata atas setiap kita. Tidak perlu ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, tidak ada. Karena kita sadar bahwa hidup ini milik Tuhan. Apalagi yang perlu ditakutkan, apalagi yang perlu dicemaskan, apalagi yang mau dikejar gitu. Kalau Tuhan kan pencipta langit dan bumi, ya, Dia pemilik semua. Itu Tuhan menjadi harta satu-satunya. Jadi nggak hanya lagu aja Pak. Apa itu lagu yang bilang Tuhan itu satu-satunya yang kuinginkan, satu-satunya yang kumiliki. Tapi apa iya? Nah itu jadi pertanyaan. Kalau Dia yang terlebih dari semuanya, harusnya kita tenang, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Dan firman-Nya itu satu-satunya yang dikatakan oleh Tuhan, yang ketika semuanya hilang lenyap, habis lenyap, hanya firman yang tinggal tetap. Kalau yang tinggal tetap hanya firman, kenapa kita ngandalin yang lain gitu? Jadi doa itu bicara keterhubungan kita dengan Tuhan. Bicara hubungan, bukan sekedar kata-kata atau bukan sekedar saat ada kebutuhan. Yang lebih parah Pak, dijadikan mantra. Doa jadi mantra? Iya, doa jadi
jadi mantra, ngambil ngutip ayat Alkitab, doanya siapa kita ucapin pasti kita ngalamin itu. Wah, bahaya. Tuhan pengen saat kita berdoa itu ada apa ya, ada hubungan yang intim gitu dengan Dia. Kita makin kenal pribadi Tuhan, hidup kita makin diubahkan. Doa nggak mengubahkan Tuhan, tapi doa mengubahkan pribadi kita. Mengubah si pendoa. Iya, semakin ilahi, semakin cinta dunia, cinta diri sendiri, cinta uang, kedagingan, semua makin dikikis habis. Saat Tuhan membawa kita untuk kita mengenal pribadi Dia dengan segala yang Dia miliki, itulah kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Jadi kehidupan seorang pendoa hari demi hari justru akan mengikis segala hal-hal yang tadi, betul. hal-hal duniawi dan segala macamnya. Itu yang akan membawa dia menjadi seorang pendoa yang semakin serupa dengan Kristus. Betul. Nah, ini hal yang menarik. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika ada yang ingin bertanya, kami persilakan sehingga dapat bergabung bersama-sama. Hal-hal doa yang boleh ditanyakan kepada Ibu Meliana yang bersama dengan kita pada malam hari ini, tentu akan menarik sekali kita bahas bersama-sama dalam Merdeka Berdoa. Dan tadi disampaikan bahwa doa itu adalah hubungan. Ya. Benar ya Bu ya, Betul. hubungan. Dan bukan hanya berdoa ketika ada masalah. Betul. Ada banyak orang berdoa ketika ada masalah. Selesai berdoa, Masalah selesai, doanya selesai. doanya selesai juga. Bahkan yang lebih parah Pak, berdoa bisa berjam-jam, begitu amin lupa yang didoain. Ya itu parah itu. Lupa parah ya. yang didoakan, ya. Ya. Dan tadi saya garis bawahi juga bahwa ada orang yang menganggap doa itu adalah mantra, meniru ucapan orang lain Ya. untuk diucapkan. Ya, Padahal tidak demikian. ya, tidak Oke, demikian. simpelnya untuk orang berdoa itu apa sih Bu? Simpelnya, kalau Ibu lihat. Berdoa itu seperti orang bilang kan doa itu nafasnya orang percaya. Orang adanya makanya kalau berhenti berdoa dia berhenti bernafas. Itu sebenarnya firman Tuhan mengatakan doa itu perlu tekun terus menerus. Berdoalah senantiasa, karena 1 Tesalonika di kitab kalau nggak salah di kitab Roma 12:12 juga sama mengatakan bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Seperti satu paket itu, berdoa, mengucap syukur, apa tadi, tetaplah berdoa, mengucap syukur, dan bersukacita. Karena orang yang senantiasa dia membangun kehidupan doanya, menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan, pasti dia mengalami damai sejahtera. Satu paket, mengalami damai sejahtera. Pasti dia penuh dengan sukacita. Nggak mungkin sementara orang berdoa gelisah hatinya, nggak matching ya Pak. Saya tidak yakin itu doa seperti apa dan kepada siapa dia berdoa. Karena satu firman Tuhan juga dikatakan di kitab Roma 1 kalau nggak salah 17 mengatakan bahwa kita itu disebut orang percaya. Ya, orang Kristen hidup oleh karena percayanya. Nah, apa yang kita percayai? Kita suka berdoa Tuhan Maha Kuasa, menyebut Tuhan Maha Kuasa aja. Pernahkah mengalami kekuasaan Tuhan? Tuhan tidak terbatas, pernahkah mengalami ketidakterbatasan Tuhan? Harusnya itu kita alami Pak sebagai orang percaya, sebagai ciptaan baru. Itu natural atau itu hal yang alamiah kita sebagai orang percaya alam. Jadi seharusnya sebenarnya ketika kita melihat demonstrasi kuasa Tuhan yang luar biasa, nggak menjadi terheran-heran seperti kok bisa ya terjadi, lo itu normal. Ya. Kalau nggak ngalami malah nggak normal. Gitu, Jadi yang normal adalah ngalamin ketidakterbatasan Tuhan, maha kuasaan Tuhan, kasihnya yang hebat, yang luar biasa. Itu hal normal setiap hari kita bisa alami. Setiap hari. Nggak, kalau mau ngalamin itu doa puasa dulu 40 hari 40 malam. Nggak seperti itu kalau sepanjang yang saya pahami ya Pak, ya, yang saya alami. Nggak seperti itu. Oh, Tuhan menyediakan dengan luar biasa dengan hidup kita. Jadi mari kita semua, termasuk saya Pak, terus bangun kehidupan yang intim bersekutu dengan Tuhan, yang sehat juga. Jadi nggak seperti makan kita kan tidak seminggu satu kali Pak. ya. Jadi tubuh kita supaya sehat, kita upayakan, rohani kita juga kita harus upayakan. Baca firman, terus gali firman, terus dan deklarasikan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan.
pujian penyembahan itu membuat kita sehat, kuat, tidak mudah goyah. Puji Tuhan. Kalau ibu lihat, kira-kira apa sih musuh utama berdoa ini? Sehingga kalau kita lihat tadi yang Pak Ibu paparkan, ternyata hidup orang percaya yang dengan berdoanya itu adalah hubungan dengan Tuhan yang harus dibangun setiap hari, setiap saat, bukan hanya waktu ada badai, waktu ada gelombang, tapi setiap saat itu menjadi satu kesukaan, karena itulah menjadi realita hadirat Tuhan dalam kehidupan seseorang yang percaya. Tetapi kan ada banyak sekali menjadi slogan saja bahwa doa adalah nafas orang percaya, tapi sulit sekali melakukannya. Pasti ada musuhnya. Kira-kira apa sih musuhnya berdoa ini, Bu? Kalau dibilang doa itu nafas orang percaya, Pak, ya, balik lagi sedikit ke sana. Sebenarnya kalau kita henti nafas kan kita biasanya masuk ICU gitu. Henti nafas oke lah, baru sebentar, nggak sampai ICU. Mungkin 15 menit sudah lewat juga itu kalau berhenti nafas itu. Ketika kita sadar akan hal itu, sesungguhnya betapa pentingnya kita membangun mesbah doa. Sangat penting. Ketika kita merasa bahwa itu gak hal yang penting, itu masalah pertama muncul itu. Kita menganggap bahwa doa itu nggak penting. Itu masalah utama. Ya, doa tidak penting, merasa apa ya, istilah saya punya nyali yang besar sekali menghadapi dunia ini tanpa tidak memerlukan Tuhan sama seperti itu. Padahal kita begitu, kita memerlukan Dia. Apalagi kalau orang bilang, waduh lagi kondisi kayak gini, mau doa mau apa menjadi malas. Oh, justru kondisi lagi seperti ini makin gencar lagi, makin giat lagi kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti nafas. Kayak kita pakai masker aja nggak enak kok. Iya, benar. Waduh, tidak enak sekali. Mungkin sulit nyanyi lagu Sepasti Udara Segar, Tuhan Sepasti Udara Segar, karena udaranya menjadi tidak sesegar seperti kalau kita tidak memakai masker. Nah, seperti itu juga lah kehidupan kita orang percaya. Sungguh-sungguh kita membutuhkan Tuhan. Harusnya begitu nggak berdoa, sesak kita, Pak. Sesak, langsung merasa bahwa ada yang salah dengan kalau saya tidak. Lawan itu. Terus dorong hati kita untuk jangan doa tunggu ada dorongan, Pak. Biasanya orang Kristen dorongannya di situ, tipu daya setan begitu. Lagi nggak kepengen doa lah, atau lagi nggak mood, atau lagi tidak ada gairah berdoa. Tunggu ada gairah dulu baru berdoa. Berdoa setelah ada dorongan, padahal tidak demikian. Nggak apa-apa, istilahnya gini, ngawalin dari hal yang, mohon maaf Pak, ngawalinya dari daging, tadinya mungkin lagi malas-malasan, terus dorong, terus tadinya nggak niat doa, terus saya juga kadang bisa mengalami begitu, bukan terus-terusan sepanjang. Kadang ada ngalamin mungkin, waduh nggak kepengen banget berdoa, tapi ya harus mendorong diri, paksa diri berdoa. Akhirnya nanti bisa terterobos. Jadi istilahnya kalau diawali daging, awalinya mungkin nggak terlalu niat, lama-lama itu kalah, mengalami kemenangan. Tadi Bu katakan, ketika seseorang menganggap doa itu tidak penting, itulah masalah besar. Ada lagi yang kedua Bu, yang menjadi musuh utama orang berdoa. Malas. Kadang-kala kita juga bilang tolong doakan ya, terus yang lucu dijawab lagi, oh ya saya doakan, pembohongan publik Pak. Kadang nggak didoain biasanya. Itu sering kali terjadi ya? Sering kali ya. Iya saya doain. Nah begitu ada orang yang bilang terima kasih ya doanya, harusnya bilang oh saya tidak doakan. Tapi dia bilang oh iya. Terus kan sudah terlanjur latah. Ya, baik. Ini hal yang luar biasa ya. Mungkin dapat Ibu Meliana sampaikan kepada kita untuk menjadi satu conclusion dari perbincangan kita malam hari ini dengan tema ini, karena waktu juga nggak terasa ya, sudah hampir 45 menit kita ngobrol asik nih, dan sangat-sangat banyak sekali yang kita dapatkan dari tema ini yang dibahas dan dibukakan kepada kita semua, terutama bagi para pendengar Heart Listener dimanapun berada, tentang merdeka berdoa. Merdeka berdoa, sekali lagi yang mungkin Ibu conclusionnya, apa yang bisa Ibu sampaikan sebagai penutup program kita pada malam hari ini? Ayo bersilakan. Ya, kita lihat sebentar satu ayat Pak dari Efesus 1
Saya pengen sharing ini. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi doa itu sama kuatnya dengan pikiran seseorang. Jadi hati-hati juga dengan apa yang kita pikirkan, karena yang kita pikirkan menjadi seperti sebuah doa yang dipanjatkan. Sama kuatnya. Nah, bicara tentang pikiran, seringkali kenapa tidak mengalami kuasa doa? Karena pikiran-pikirannya itu masih belum dimerdekakan juga. Tadi kan bicara perasaan, konflik batin dan yang lain. Bukan hanya konflik batin, sakit hati, kecewa, dendam, marah, pahit dan semuanya. Yang otomatis orang-orang seperti begini, dia tidak akan mengalirkan kehidupan. Dia akan hidupnya mengalirkan kematian kepada orang-orang yang berinteraksi dengan dia. Sama seperti orang yang pikirannya belum dimerdekakan, dia masih pikiran daging, pikiran duniawi. Dia tidak bisa mengenali pikiran Kristus. Bagaimana dia bisa berubah pikirannya menjadi pikiran Kristus dengan dia terus membaca, merenungkan firman, mendeklarasikan firman, itu membuat hal-hal semuanya itu menjadi tergantikan. Hal-hal yang pikiran daging, pikiran yang dari dunia ini, istilahnya semua itu yang bisa binasa itu digantikan yang nggak dapat binasa, yaitu pikiran Kristus. Sama seperti perasaan-perasaan kita. Ketika kita makin terus bersekutu dengan Tuhan, disadari atau tidak, perasaan-perasaan kita itu akan diselaraskan menjadi selaras dengan apa yang Tuhan rasakan, yaitu perasaan. Kan Tuhan nggak mungkin, dia di dalam dirinya ada kasih, ketulusan, ada damai sejahtera, semua itu milik kita juga, anak-anaknya, karena kita citranya Allah sendiri. Semua tergantikan yang dapat binasa tadi, yang sakit hati, apa semua diganti dengan apa yang ada di dalam Kristus, sehingga setan tidak punya tempat. Orang-orang demikian akan menjadi mitra daripada Tuhan sendiri. Jadi saat orang itu berdoa, apa yang dia katakan, sorga bersepakat bersama-sama dengan orang. Jadi nggak mungkin Tuhan nggak bertindak, karena orang ini hidupnya memperkenan Tuhan. Jadi nggak mungkin, karena kenapa demikian? Karena hidupnya selaras dengan apa yang Tuhan ini. Itu kita menjadi orang-orang yang pintu gerbang surga, juga atas kota, atas bangsa ini. Tidak boleh sesuatu terjadi atas kota dan sebuah bangsa kalau Tuhan sudah bertindak lewat kita umatnya, mendengar, menjawab doa-doa kita. Amin. Baik, terima kasih Ibu Meliana, ini hal yang luar biasa. Dan sebentar kita akan berdoa Bapak Ibu, yang akan semua kita para pendengar dimanapun berada akan berdoa dan dipimpin oleh Ibu Meliana dan juga menjadi doa penutup kita. Saya persilakan Ibu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu yang perkasa di bumi ini. Anak-anak yang menjadi representasi dari kehidupan-Mu di bumi ini. Malam ini Tuhan kami berdoa supaya siapapun yang mendengar akan siaran radio ini Tuhan, dimanapun berada Tuhan, menjamah melawat di dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami semua mengalami kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Kami semua boleh datang kepada Tuhan dengan penuh kemerdekaan. Roh-Mu sendiri yang boleh membawa kami Tuhan menikmati persekutuan yang intim dengan Engkau sendiri, dengan pribadi-Mu Tuhan. Tidak ada lagi sakit hati, kekecewaan, dendam, pahit hati, semuanya Tuhan kami tinggalkan di dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran yang manusiawi, yang duniawi, yang kedagingan kami tinggalkan dalam nama Yesus. Biarlah hidup kami menyatu dengan pribadi-Mu sendiri Tuhan, sehingga apapun yang Kau firmankan kami katakan ya, terjadilah dalam hidup kami dan melalui kami. Kami memberkati kota ini, kami memberkati bangsa yang kami kasihi. Biarlah Tuhan, sama seperti Engkau Tuhan memerdekakan bangsa kami dari penjajahan, demikian juga Engkau yang sudah memerdekakan kami dari segala pekerjaan musuh lewat karya penebusan Engkau, dan kami boleh menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari. Kami merdeka di dalam Engkau, dan Engkau merdeka memakai hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus, kehidupan kami diubahkan
semakin serupa, segambar dengan Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menaikkan syukur kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih Ibu Meliana, dan kita percaya semua yang disampaikan itu akan bermanfaat bagi para pendengar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.